Oke, setelah kita membahas tentang fungsi analitik, sekarang kita akan membahas tentang fungsi harmonik. Nah, fungsi harmonik itu apa sih? Jadi fungsi harmonik yang masih bagian dari fungsi analitik sebenarnya. Jadi kalau kita punya FZ itu UXY dan IVXY gitu ya. Nah, ini kan fungsi yang analitik nih sudah diketahui untuk Z0, X0, Y0 atau di sini maksudnya X0 plus Y0 gitu ya. Nah, maka si fungsi U, X, Y, dan I, V, X, Y ini adalah fungsi yang harmonik. Nah, maksudnya gimana sih, Bu, fungsi yang harmonik seperti apa? Nah, suatu fungsi yang domainnya bilangan real, dimensi 2 gitu ke bilangan real, dia dikatakan fungsi harmonik di X0, Y0 kalau nih turunan kedua fungsi tersebut terhadap X ditambah turunan kedua fungsi tersebut terhadap Y kuadrat, dia sama dengan 0. Nah, pada lingkungan X, N, X0, Y0, R untuk suatu R lebih besar daripada 0. Jadi dalam lingkungan tertentu, si turunan keduanya kalau dijumlahin dia sama dengan 0. Atau bisa dibilang juga si turunan kedua dari U terhadap X kuadrat itu sama dengan negatif dari turunan kedua U terhadap Y kuadrat. Kan kalau misalkan dipindah ruas ke sebelah sini kan kita pindah ruas, jadi yang ini adalah negatifnya daripada yang sebelah sini. Nah, ini akibatnya dari yang sebelah sini, yang ini adalah yang atas ini adalah jika U dan V tidak harmonik maka F tidak analitik. Nah, kalau keduanya harmonik, misalkan kita menyebutnya U harmonik gitu ya. Nah, si P ini disebut sebagai harmonik conjugate. Karena ketika dua-duanya harmonik atau harmonik sekawan. Jadi ketika ini saya tambahkan di sini saja, ketika U harmonik dan V harmonik gitu ya, harmonik, maka U adalah harmonik konjugat daripada V atau harmonik sekawan. Harmonik konjugat atau harmonik sekawan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih membuktikan suatu fungsi dia adalah fungsi yang harmonik. Nah, contohnya seperti ini, saya punya UXY-nya itu E pangkat X cos Y gitu ya. Nah, akan dibuktikan si UXY ini adalah fungsi yang harmonik. Ingat tadi fungsi harmonik adalah turunan keduanya gitu ya. U terhadap X kuadrat ditambah turunan keduanya terhadap Y kuadrat akan sama dengan 0. Oke, sekarang kita turunkan U terhadap X dulu untuk turunan pertama gitu ya. Berarti EX cos Y ini karena terhadap X berarti yang ini kan yang X ya kan kita turunkan. Dia akan jadi EX cos Y. Jadi si Y ini tidak berpengaruh di sini. Lalu kita turunkan lagi sekali lagi terhadap X gitu ya. Sama tetap jadi hasilnya EX kali cos Y. Nah lalu selanjutnya si fungsi U ini kita turunkan terhadap fungsi Y. Oke. Nah di sini karena Y-nya berpengaruh, EX diturun EX cos Y berarti si cos Y-nya ini kan. Nah, cos Y itu diturunkan jadi negatif sin Y. Berarti turunan pertama dari U terhadap Y adalah negatif EX sin Y. Nah, sekarang kita turunkan lagi nih terhadap Y nih fungsi ini. Kita turunkan lagi terhadap Y berarti sin Y diturunkan jadi cos Y. Berarti negatif EX cos Y untuk turunannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini X cos Y ini negatif X cos Y. Berarti kita sudah lihat ini adalah negatifnya ya. Lalu kita tuliskan saja. Perhatikan bahwa turunan kedua dari U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua dari U terhadap Y kuadrat itu sama dengan X cos Y dikurangi X cos Y sama dengan 0 dong ya kan. Nah terbukti bahwa U adalah fungsi yang harmonik. Nah, ketika kita punya suatu U fungsi harmonik, kita bisa mengkonstruksi suatu fungsi analitik dari U ini. Jadi kita punya U, kita bisa milih VXY-nya. Jadi kita punya U, kita bisa milih VXY-nya. Nah, gimana sih kita bisa milih VXY-nya gitu ya? Nanti kita akan dapat fungsi analitik. Kita akan dapat fungsi analitik di sini adalah untuk fungsi analitik FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, karena UXY-nya sudah
kita tentukan di awal dan sudah kita buktikan harmonik yang tadi. Sekarang yang kita cari adalah VX-nya. Nah, bagaimana mencari VX-nya? Nah, sekarang kita tadi sudah tentukan UX-nya yang harmonik, pakai yang tadi saja ya. Tapi kalau misalkan belum ada, tentukan lalu buktikan dulu fungsi harmonik ya. Lalu kita hitung nih turunan pertama U terhadap X dan turunan pertama U terhadap Y. Nah, ini kita turunkan. Nah, turunan pertama, karena dia fungsi analitik gitu ya, fungsi analitik itu pasti harus berlaku Cauchy-Riemann kan. Dua syaratnya adalah ketika dia fungsi analitik, maka PCR adalah syarat perlu. Nah, yang ini adalah persamaan Cauchy-Riemann adalah syarat perlu dari keanalitikan, dari fungsi analitik. Nah, berarti di persamaan Cauchy-Riemann itu, karena kita ingin mencari V, berarti do V turunan V terhadap Y itu harus sama dengan turunan U terhadap X. Nah, kita sudah dapat turunan U terhadap X dari sini, maka dari sini kita dapat turunan V terhadap Y. Karena kita punya turunan terhadap U terhadap Y, maka kita akan dapat turunan V terhadap X dari lewat negatif. Yang tiga ini adalah persamaan Cauchy-Riemann. Nah, bagaimana mengkonstruksi VX-nya gitu ya? Nah, dapat VX-nya kita bisa peroleh dari ini. Si turunan V terhadap Y ini kita integralkan gitu ya, terhadap DY kita integralkan di sini. Oke, agar mendapat si V-nya kan. Nah, plus CX. Ini jangan lupa plus CX. Atau karena V turunan VY ini dia sama dengan do U per do X, ya udah di sini kita ganti jadi do U per do X, atau boleh juga lewat sini. Bu, boleh nggak Bu pakai CY? Boleh saja. Kalau misalkan pakai CY berarti diganti sini do V per do Y dx plus CY gitu di sini, atau di sini sebaliknya berarti do U per do Y di sini dx plus CY. Negatif jangan lupa di sininya. Jadi boleh saja pakai yang DY, boleh saja juga pakai yang DX. Jadi nah di sini saya pakai yang DY saja. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bagian sininya, tapi kita belum tahu nih di mana CX-nya. Nah, untuk mencari nilai CX, kita bisa dengan bantuan si fungsi yang ini yang kita dapat ini, kita turunkan lagi terhadap X. Nah, yang ininya kita turunkan, nanti ya kita akan dapat turunan C aksen X. Ya kan? C aksen X ini akan sama dengan ini. DU plus DY ditambah C aksen X. Oh, ini belum saya tulis C aksen X-nya sebentar. Ditambah, sini ditambah C aksen X. Nanti di sini karena do V do X ada, gitu ya. Karena do V do X, kita punya do V do X ini nih. Dari sini kita punya do V do X ini ya, dapat ya. Kita juga punya do U do Y di sini, do U do Y. Nah, kita bisa memperoleh nilai C aksen X-nya. Itu apakah ini betul? Itu ya sepertinya. Oke. Next, nah berarti contohnya kalau kita punya Vx, Uxy-nya E pangkat X cos Y, lalu kita turunkan terhadap X, di sini kita dapat X cos Y. Ini kita turunkan terhadap Y, kita dapat negatif X sin Y. Lalu dari sini kita peroleh, ini do U per do X, dy diintegralkan, berarti X cos Y dy diintegralkan jadi X sin Y, yang ini Cx tetap Cx ya. Lalu kita turunkan, ini jadi X sin Y, tetap, karena terhadap X kan, lalu ini jadi C aksen X. Nah, karena ini negatif do U, oh yang tadi sebentar, ini salah kayaknya ya. Ini maksudnya negatif do U do Y itu yang ininya ya, bukan turunan dari sini. Oke, saya hapus dulu. Ini, oke. Nah, ini negatif do U do Y itu diperoleh dari ini ya, do U do X ini diperoleh dari sini. Biar saya garis ini dari sini. Nanti diperoleh ke sini ya. Oke. Nah, kembali ke slide ini. Nah, dari sini kita dapat sin X, Y. Nah, karena ini sama dengan do V per do X sama dengan negatif do U do Y dan sama dengan X sin Y gitu ya, yang ini ya. Nah, ini kan negatif, berarti negatif di sini ya. Maka
C aksen X ini mau tidak mau dia harus sama dengan 0. Kita lihat di sini. Kita lihat C aksen X-nya di sini karena ini sama, hasilnya maka C aksennya sama dengan 0. Berarti Cx-nya adalah suatu konstanta ketika kita integralkan dia suatu konstanta untuk suatu C-nya anggota Y. Berarti Vx-nya adalah EX sin Y plus C. Ini ya, EX sin Y. Ini nih, EX sin Y plus C. Atau suatu C konstanta berarti Fz-nya adalah X plus Y ditambah IEX sin Y plus C. Boleh juga kalau misalkan sebentar ya, boleh juga kalau misalkan EX ini berarti cos Y I sin Y plus I sin Y plus IC gitu. Boleh juga menuliskan seperti ini. Nah, Bu, kalau misalkan kita peroleh misalkan si C aksen X-nya itu sama dengan X, berarti apa? Berarti CX-nya apa? Apa kira-kira? Kalau kita ini sama dengan X, berarti diintegralkan jadi apa? Ini ya. Nah, ini ada suatu konstantanya di depan, misalkan apa gitu ya. Boleh juga bilang di sini ya CX kuadrat gitu ya. Untuk C-nya C. Atau kalau misalkan CX-nya sama dengan 1, misalkan bisa jadi sama dengan C aksen X, CX-nya sama dengan. Jadi tinggal diintegralkan saja gitu. Oke, paham ya cara mengkonstruksi dari XY untuk mendapatkan fungsi FZ. Oke. Nah, cuman sampai sini untuk fungsi harmonik. Terima kasih.